Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siamo. Nama saya Siti Nurlailiyah. Di sini saya akan menjelaskan tentang kegiatan donor darah. Donor darah adalah menyumbangkan darah untuk tujuan transfusi darah. Transfusi darah adalah proses pemindahan darah dari seseorang yang sehat dan memenuhi persyaratan ke orang yang lebih membutuhkan. Darah yang dipindahkan dapat berupa darah lengkap atau komponen darah. Darah lengkap yaitu darah yang mengandung seluruh komponen darah. Nah, komponen darah itu terdiri dari apa saja? Yang pertama ada sel darah merah, sel darah putih, plasma darah, dan keping-keping darah. Ini adalah komponen dari darah. Ada plasma darah. Ini adalah bentuk dari sel darah merah. Bentuknya itu cekungan. Yang ini merupakan sel darah putih dan ini merupakan keping darah atau trombosit. Kemudian kita bahas selanjutnya yaitu jenis-jenis dari golongan darah. Yang pertama ada A, B, AB, dan O. Fungsi utama darah antara lain yaitu mengangkut oksigen dari paru-paru ke seluruh tubuh, kemudian mengangkut karbon dioksida dari sel-sel tubuh ke paru-paru, kemudian dikeluarkan. Yang ketiga yaitu memperbaiki sel-sel yang rusak. Jika seseorang mengalami kecelakaan atau sakit yang menyebabkan kekurangan darah, maka jiwanya akan terancam dan akan membutuhkan yang namanya transfusi darah. Donor darah merupakan tindakan sukarela. Apa sih donor darah sukarela itu? Yaitu seseorang yang menyumbangkan darahnya secara sukarela tanpa mengetahui untuk siapa darah itu disumbangkan. Yang kedua, donor darah pengganti atau DDP, yaitu orang yang dimintai untuk menyumbangkan darahnya kepada seseorang dan dia tahu kepada siapa darah itu akan disumbangkan. Kemudian siapakah yang boleh melakukan donor darah itu? Yang pertama ada laki-laki atau perempuan yang berusia 18 sampai 60 tahun, kemudian sehat jasmani dan rohani sesuai dengan pemeriksaan dokter. Yang ketiga ada berat badan minimal 45 kg. Yang keempat ada kadar hemoglobin minimal 12,5 gram. Kemudian tekanan sistol 100 sampai 180 dan diastolnya itu 50 sampai 100 mmGh. Kemudian tidak sedang menderita penyakit menular atau penyakit yang beresiko tinggi seperti HIV atau AIDS, kemudian sifilis, hepatitis, jantung ataupun lainnya. Dan kemudian untuk wanita yang sedang hamil, menyusui ataupun menstruasi tidak diperkenankan donor darah terlebih dahulu. Untuk manfaat dari donor darah, yang pertama yaitu mendapatkan kepuasan batin karena darah yang disumbangkan dapat bermanfaat bagi orang lain. Yang kedua, kesehatan menjadi terpantau karena kondisi kesehatan akan diperiksa secara teratur. Kemudian tubuh semakin sehat karena mendonorkan darah dan akan memproduksi darah yang baru. Kemudian dapat bergabung dengan organisasi PMI. Kemudian meningkatkan jumlah donor darah sukarela dan meningkatkan nilai-nilai kesetiakawanan dan kepedulian sosial. Yang terakhir, itulah sedikit materi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa donor darah.